penduduk satu kota tiba-tiba menghilang semua. Di Found Circle, Minnesota, semua penduduk di sana tiba-tiba menghilang. Namun tidak ada yang tahu apa yang terjadi kepada orang-orang itu. Investigasi pun dilakukan dan ditemukan beberapa rekaman video dan rekaman suara. Sayangnya rekaman-rekaman ini cukup hancur, konslet, seperti ada yang merusak kaset-kasetnya. Dari sini terbongkar rahasia apa yang terjadi di kota tersebut. Jadi mari kita tonton rekaman-rekaman tersebut dan kita bongkar misteri apa yang terjadi di kota Found Circle. Ini adalah cerita Winter of 83 atau musim salju tahun 1983. Tanpa banyak basa-basi, ayo kita tonton video pertama. K83FC now concludes its programming schedule. Channel 83 will resume its broadcast at 7 a.m. Thank you for watching K83FC, Channel 83. K83FC is owned and operated by the Spencer Sheridan Foundation, providing quality local television to Fawn Circle and neighboring cities in Redwood County, Minnesota since 1975. Our offices are located at 2713 Pinewood Street in Fawn Circle, Minnesota, postal code 56283. K83FC is empowered to transmit by the Federal Communications Commission, Washington, D.C. We hope you've enjoyed today's programming and that you'll join us again in the morning. Di video ini, yang juga ternyata rekaman dari saluran TV, kita melihat saluran dengan nama K83FC mau mengakhiri siarannya pada hari itu dan akan kembali tayang esok pagi. Dari sini kita mulai melihat beberapa cuplikan yang cukup patriotis. Ya mungkin pemilik saluran TV-nya memiliki jiwa patriot ya. Hanya saja, kalau kalian terus menonton rekaman saluran ini, kalian akan melihat ada yang aneh di beberapa adegannya. Saya coba kasih lihat beberapa. Dan tak lama, di titik-titik siaran ini mau selesai, ada yang membajak atau hijack siarannya. Dan ini yang muncul. Can anybody hear me? Look, we need help down here. Please send somebody to rescue us. I'm begging you. We're in the basement of Scott's Manor. It's getting so cold down here. Please, you have to help us. They're going to bury us down here. No. Tiba-tiba muncul dua sosok ilmuwan yang meminta tolong untuk diselamatkan dari basement rumah bangsawan Scott, di mana para ilmuwan itu sedang terjebak. Mereka seakan panik dan minta diselamatkan secepatnya, karena kalau tidak, mereka akan membekukan para ilmuwan tersebut. Dari sini, ketika kita masih bingung mengenai apa itu mereka yang para ilmuwan maksud, tiba-tiba ada ledakan dari kiri dan para ilmuwan itu berteriak. Dan kita bisa melihat hawa es memenuhi ruangan tersebut. Dari sini muncul banyak pertanyaan. Seperti siapa itu mereka yang para peneliti maksud? Tapi ya misterinya masih panjang dan masih banyak rekaman yang harus kita tonton. Jadi mari kita lanjut rekaman selanjutnya. So, while we're recording the audio, might as well get some background first. Sheriff Douglas, how are you today? Oh, not so bad. You? I'm fine. So, tell me a little bit about Scott's Manor. Well, Scott's Manor used to be the mayor's mansion back in the 60s, with the last occupant being Richard Scott. The place was closed for renovations in, I think 68 or so. And the city had a big budget crisis back then, and they decided to hold off on the renovations for a year. The year became 2 years, then 5, then 10, and well, here we are. Last September. Di rekaman kali ini, kita bisa melihat dua orang dengan nama Vivian dan Greg sedang mewawancarai polisi dengan nama Chris Douglas.
Dan mereka sedang menanyakan tentang rumah kuno wali kota Found City atau Found Circle yang posisinya entah kenapa jauh sekali dari Found City. Polisi dengan nama Chris menjawab bahwa rumah ini 60 tahun yang lalu rencananya mau direnovasi. Tapi ya karena manajemen tidak bagus, berubahnya peraturan politik, wali kota pindah rumah ke dekat kota, dan lain-lain. Akhirnya rumah itu ditinggalkan dan tidak dihuni oleh siapa-siapa. Dan rumah itu dikenal dengan nama Scout Manor. Tunggu. Scout Manor? Rumah bangsawan Scout? Itu bukannya tempat yang sama di mana dua peneliti itu tiba-tiba meminta tolong? Apa ada hubungannya? Dan ternyata karena tidak ada orang yang mengurus rumah itu, atau setidaknya tidak ada yang mengokupasi, Scout Manor itu pun akhirnya dijadikan tempat penelitian oleh University of Minnesota. Jadi ya, rumah itu dijadikan tempat riset dan penelitian. Namun ada yang aneh, karena dari rumah itu ada sesuatu atau rekaman yang membajak siaran K83FC, seperti yang kita lihat sebelumnya. Nah, karena itulah Vivian dan Greg ditugaskan untuk pergi ke Scout Manor dan melihat sebenarnya ada apa di situ dan siapa yang membajak siaran TV mereka. Hello? Is anyone home? Dr. Chandra? Hello? Jesus, I thought they were renovating this place. Ketika mereka sampai di sana, mereka lihat rumahnya hancur sekali, bagaikan ada badai salju yang datang dan menghancurkan rumahnya. Chris pun mencoba memanggil beberapa peneliti dari Universitas Minnesota yang berada di sini, tapi tak ada yang menjawab. Mulai takut, ia pun meminta rekannya untuk menghubungi Polsek untuk mengirim bantuan, takutnya ada sesuatu yang terjadi. Dan setelah itu mereka melanjutkan penyelidikan mereka. Tapi seharusnya mereka tidak melanjutkan penyelidikan mereka. Hey, Viv! Sheriff, I think I found the basement! Viv? Hey, is someone down there? Oke. Jadi dari rekaman-rekaman yang baru saja kita lihat, sudah jelas ada sesuatu yang aneh di kota ini. Tapi untuk saat ini kita belum tahu apa sesuatu itu. Apakah ada wabah atau penyakit di sekitar Found City ini? Apakah ada monster yang menyerang para penduduk Found City? Atau mungkin para peneliti itu melakukan sesuatu yang terlarang? Atau ini semua hanya amarah bumi? Tidak ada yang tahu. Atau setidaknya untuk saat ini kita belum tahu. Video selanjutnya kita melihat ada rapat DPRD. Calling this meeting of the Fawn Circle City Council for January 4th, 1980. Di mana kita melihat beberapa figur penting seperti wali kota Found City sedang berdiskusi tentang hal-hal berkaitan dengan Found City. Salah satunya adalah badai salju yang entah kenapa semakin parah. Hanya saja ada yang aneh dengan rapat ini, atau lebih tepatnya dengan rekaman rapat ini. Karena kalau kita perhatikan dengan baik-baik, kita bisa melihat di beberapa rekamannya mulai ada tulisan-tulisan yang tiba-tiba muncul dan aneh. Kayak kenapa tiba-tiba ada tulisan seperti ini muncul di rekaman rapat. Oke, mungkin ada yang konslet, ada yang lagi ngeprank lah, tapi ya selain itu semua berjalan dengan normal. Selanjutnya kita lihat di rapat ini ada perwakilan dari stasiun TV K83FC datang untuk bicara. Dan tujuan ia datang adalah untuk meminta dana yang bisa disuntik ke saluran TV K83FC. Namun permintaannya terlalu besar karena ia meminta suntikan dana sebesar $75.000 setiap bulan selama 3 bulan. Permintaan yang wali kota Found City sangat tidak setuju. Sampai sang wali kota mengkritik K83FC bahwa acara yang muncul di saluran ini atau saluran mereka sudah kuno atau bisa ditemukan di tempat lain. Kualitasnya juga buruk dan suka putus-putus. Tapi ada satu hal yang menyeramkan. Nah, sang wali kota mengatakan bahwa baru-baru ini siaran K83FC sering sekali dibajak oleh
orang lain atau sesuatu atau grup lah, organisasi lain. Dan yang kacaunya itu adalah ketika dibajak itu menyiarkan sesuatu yang mengerikan dan memprihatinkan. Tapi representasi dari K83FC tetap tidak menyerah dan tetap ingin disuntik dananya atau setidaknya minta bantuan. Jadi sang wali kota akhirnya setuju untuk melanjutkan diskusinya di tempat dan waktu yang berbeda. Rapat pun dilanjutkan. Oke, jadi ada sesuatu yang menyeramkan yang terjadi di Scott Manor dan tulisan-tulisan yang muncul ini semakin menyeramkan, semakin sinis. Tapi sebelum video itu dihentikan, kita mendengar ini. Excuse me, Darcy Milbanks? Yes? I'm Carl Denby, the private investigator you contacted. You wanted to speak to me about your brother? Yes, thank you for coming. I'll be with you in just a moment. I just need to shut down the camera feed and the audio recording, and I'll be right with you. Alrighty. When you're ready, I do have a few things I can go over already. Sejauh ini kita mengetahui ada sesuatu yang aneh di dalam Scott Manor. Dan apapun itu berkaitan dengan salju yang sedang menyelimuti Found Circle atau Found City. Dan sekarang kita juga mengetahui bahwa kakak dari operator kamera Darcy Milbank sedang menghilang. Waduh, jadi ada apa nih sebenarnya di kota ini? Mari kita lanjut ke video selanjutnya. More of the best local TV this side of the Mississippi. Di video kali ini kita melihat siaran dari stasiun K83FC yang sedang tayang di tengah malam. Hanya saja siaran ini tiba-tiba dibajak dan kita melihat ini. Alan, I love you. And I love this chance you're giving me. The air is just so much more crisp around this time, you know? Speaking of crisp, I love the sound of crunching snow beneath my feet. It's fun. I'm serious, Alan. I absolutely love living where it's so cold. I know. You'd rather be spending winters in Texas or Hawaii or something so you don't have to deal with the snow and the ice and the freezing. But the air just seems so much fresher in winter. I love the tingles of a good shiver and seeing how empty everything is after a fresh snowfall. It's breathtaking. I guess what I'm saying is that I'm glad you've let me be the one to capture all this for your B-roll, Alan. Since I know you're just going to remove this audio later when you cut together the footage, I just want you to know that my answer is yes. I want to spend the rest of my life with you and share in all the... Oke, kita melihat siaran K83FC dibajak dan muncul video atau rekaman seperti seorang gadis perempuan merekam vlog atau gitu sambil bicara ke pacarnya dengan nama Ellen. Ini aneh sekali ya, kenapa siaran TV bisa dibajak vlogger gitu? Karena sepanjang video ini cuman wanita ini keliling-liling aja ngerekam untuk memberi kabar pacarnya Ellen gitu. Ya tidak ada yang aneh, atau setidaknya tidak ada yang aneh sampai wanita ini tiba-tiba melihat satu wilayah seperti dilingkari tali. Wait, what is that over there? Hey, Alan, it looks like the area has been roped off because of a pond or lake or something, but... Seperti ada petanda jangan kesini. Wanita ini agak bingung. Dan lebih bingung lagi, kalau wilayah ini diamankan, kenapa dia melihat ada jejak kaki seakan baru saja ada orang lewat? Penasaran, dia mengikuti jejak kaki ini. Buset nih orang bule memang, bukannya kabur malah menuju bahaya. Karena tiba-tiba ini yang terjadi. Be in the park right now and it snowed last night, but there are footprints? Who was... I'm sorry. The wind was just... Yeah. I know I was just talking about how I love the cold, but... Jesus. Felt like the wind chill was 80 below or something. I'm wearing gloves, but my fingers felt numb for a second there. Wanita itu terjatuh seakan-akan ada yang memukulnya. Tapi untungnya ternyata di video selanjutnya wanita itu kembali berdiri dan mengatakan bahwa udara di sekitarnya tiba-tiba menjadi sangat dingin. Dia bisa merasakan angin yang sangat dingin tiba-tiba muncul seperti memukulnya. Ini membuat dia kaget sehingga terjatuh. Wanita ini pun terus melanjutkan perjalanannya sampai satu titik di mana dia merasa seperti ada yang mengikutinya.
Wanita itu pun melihat ke belakang dan melihat manusia salju yang awalnya tidak ada di sana. Tapi kemudian What the hell? Wait. Where did that... Dan setelah itu rekamannya selesai. Dari teriakan seram yang kita dengar, bisa kita tebak sesuatu yang menyeramkan terjadi. Tapi tidak seseram apa yang kita saksikan selanjutnya. Kita melihat dan mendengar wanita itu merekam lagi. Hanya saja suara wanita itu seperti dirakit dari suara rekaman sebelumnya. Alan, I'm glad I'm empty. Alan, I love the chill. It's so cold. I'm numb. Spend the rest of your life in winter. I'm so cold. Shiver in all the empty. Share in all the empty. I'm so cold. I'm so cold. I'm so cold. I'm so cold. Oke, kalau tidak obvious, sudah jelas ada sesuatu yang aneh di kota ini. Video selanjutnya kita melihat ada percakapan antara detektif swasta Carl Denby dan kliennya, Darcy Milbanks. Darcy Milbanks meminta Carl untuk membantunya mencari kakaknya dengan nama Stephen Milbanks yang tiba-tiba menghilang setelah bekerja di Scott Manor. Dia mengatakan sudah menghubungi orang-orang di sekitarnya, bahkan juga orang-orang yang ada di Scott Manor. Dan mereka mengatakan tidak melihat hal yang aneh di hari kakaknya menghilang. Setelah berbincang, Carl memberitahu Darcy bahwa ketika dia sedang menginvestigasi Scott Manor, dia melihat di luar Scott Manor itu ada sesuatu yang ditutup salju, tumpukan salju. Dan ketika ia bersihkan dan melihat apa di bawah salju itu, dia menemukan mobil. Tapi ini bukan mobil sembarangan. Ini mobil yang seperti mobil miliknya kakaknya Darcy, Stephen Milbanks. Hanya saja plat nomornya hilang dan mobilnya seperti ditinggalkan. Mendengar ini, Darcy langsung bertanya ke Carl, kenapa tidak langsung melaporkan ini ke polisi? Karena ini seperti bukti yang penting. Dan Carl menjawab bahwa dia sudah melakukan itu. Atau setidaknya sudah mencoba melakukan itu. Hanya saja ketika dia menelepon polisi kota, tidak ada yang menjawab. Dan ketika dia pergi ke kantor polisi, tidak ada siapa-siapa di sana. Carl bahkan menunggu berjam-jam di kantor polisi, tapi tetap saja tidak ada siapa-siapa. Mendengar ini, Darcy menjadi agak panik, dan kemudian tak lama terjadi ini di rekamannya. I'm going to try to head to Scott's Manor today to see what I can find out. Though I admit that may not be possible if the road's not. Tiba-tiba rekamannya konslet dan kita bisa mendengar seperti ada suara teriakan muncul. Dan Carl juga mengatakan ini bukan pertama kalinya hal ini terjadi. Jadi rekaman aneh yang muncul, rekaman yang konslet, orang-orang menghilang. Sebenarnya apa yang terjadi di kota ini? Di rekaman selanjutnya kita melihat ini. Di video ini kita melihat seorang pegawai toko elektronik yang sedang merekam sambil mengeluh. Dia disuruh oleh bosnya untuk memastikan toko terkunci dengan aman. Tapi dia bingung, ini lagi badai salju dan sudah tengah malam. Siapa yang mungkin ingin mencuri barang-barang di cuaca seperti ini? Memang kasihan ya, pegawai ini harus keluar di mana udah tengah malam, ada badai besar, hanya untuk mengikuti kemauan bosnya. Aku rasa itu semua bisa orang kita semua relate ya. Tapi ya selain itu, ini rekaman yang seakan biasa-biasa aja. Tidak ada yang aneh-aneh, setidaknya di awal-awal. Saat dia sedang marah-marah pada bosnya di depan kamera, tiba-tiba dia mendengar sesuatu. Dia melihat ke belakang tapi tidak menemukan apapun. Suara itu terus memanggilnya dan dia mencoba mencari tahu dari mana atau siapa yang memanggilnya. Hello?
you're the best boss I've ever had, but you've got to hire some more people. Can you help me with this? There. Entah kenapa nih orang sangat santai ya. Dia seakan benar-benar percaya bahwa ada orang yang memanggilnya. Dan walaupun itu benar orang, kenapa dia santai banget? Ini kan tengah malam dan di badai. Orang yang muncul di waktu seperti itu biasanya ya kriminal ya. Atau orang lagi gabut aja kali ya. Tapi tetap aja, bukannya kabur setelah mendengar suara aneh itu, dia malah mencoba mencari tahu dari mana suara itu berasal. Astaga nih orang. Jadi ya, kalau kalian mencari bahaya, kalian akan menemukan bahaya. Karena ini yang terjadi selanjutnya. Can't be this far out. Your voice is definitely coming from this way, though. Dia melihat manusia salju dan mencoba mendekatinya. Tapi tiba-tiba tampak seperti diserang. Dia terjatuh dan kemudian kita mendengar suara yang berkata, Thanks for the help, bud. Thanks for the help, bud. "Terima kasih kawan," berulang-ulang. Setelah itu kita tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Nah, rekaman ini mirip seperti rekaman sebelumnya di mana ada seorang wanita sedang merekam untuk pacarnya, tapi tiba-tiba melihat sosok manusia salju dan ya diserang oleh makhluk tersebut. Atau setidaknya tampaknya seperti diserang. Jadi apakah ada monster yang bentuknya seperti manusia salju atau manusia salju itu hanya umpan dan ini semua ulah orang psikopat lah atau kriminal? Ini gak ada yang tahu. Yaudah, kalian simpan teori kalian karena kita akan lanjut ke video berikutnya. January 6th, 1983. Update on previous recording. Darcy Milbanks failed to make contact with the police yesterday and I failed to reach Scott's Manor due to the snowstorm. Setelah itu kita mendengar rekaman dari Carl Denby. Dalam investigasinya, ia menemukan hal-hal aneh seperti mobil kakaknya yang terletak di Scott Manor. Tapi investigasinya terhambat karena hal yang aneh. Dan hal aneh itu ya itu, yang barusan. Dimana dia ingin memberitahu polisi tapi polisinya pada ngilang entah kemana. Carl akhirnya meminta Darcy untuk ke kantor polisi atau setidaknya mencari siapapun yang bisa membantu. Darcy pun setuju dan dia pergi ke kantor polisi dengan harapan bisa menemukan seseorang. Namun di kantor polisi masih tidak ada siapa-siapa, kecuali satu orang Kapolres dengan nama Blair yang sedang sibuk mencari tahu juga kemana rekan-rekan polisinya. Mendengar kabar itu dari Darcy, Carl menjadi khawatir. Tapi ya, dia seorang detektif swasta. Tugas utama dia adalah mencari tahu kemana kakaknya Darcy pergi. Dalam rekaman ini, badai sudah hilang dan dia dalam perjalanan ke Scott Manor. Namun saat ia tiba di sana, ia menemukan sesuatu yang mengguncang dirinya. Di Scott Manor terlihat banyak sekali mobil polisi yang sedang parkir di luar. Dan ketika Carl masuk ke dalam Scott Manor, ia menemukan beberapa pistol terjatuh di lantai. Tapi yang lebih mengerikan lagi adalah ia menemukan baju polisi yang sudah robek dan ada noda darah. Carl sendiri bingung apa yang terjadi di sini. Tapi kita yang tahu konteks-konteksnya mungkin udah bisa mendebak apa yang terjadi di sini. Kalau kalian ingat di awal-awal, ada dua orang dari saluran TV K83FC, Vivian dan Greg, ditemani oleh satu polisi untuk menginvestigasi Scott Manor itu. Dan kita juga melihat nasib mereka bagaimana. Jadi jangan-jangan makhluk yang menyerang wanita yang sedang merekam untuk pacarnya dan pegawai yang di badai salju tengah malam itu juga menyerang orang-orang di Scott Manor. Tapi tentu Carl tidak tahu konteksnya, jadi dia tidak tahu apa yang terjadi. Jadi ia pergi ke basement. Dan di basement ia menemukan buku yang sedikit memberi sinar di kegelapan misteri ini. Selain itu, dia juga menemukan kamera di basement. Kemungkinan kamera yang dibawa petugas saluran TV di awal-awal tadi. Tapi ketika dia mau mengambil kamera tersebut, ini terjadi. Looks like it's from Channel 83. What the hell is this doing here? I'll try to turn it on and get some answers. Battery's dead. Charging cable and a spare battery. Okay, perfect. I'll take these with me. Hello? Hello? Someone there? Someone, please help me! Hello? I'm coming! Carl mendengar teriakan minta tolong dan ia menemukan seseorang yang kakinya seperti nyangkut di salju. Badan orang itu seperti sudah terbeku. Carl pun mencoba menolongnya, tapi kemudian sosok misterius pun tiba-tiba muncul.
Dan sosok itu ternyata adalah Steven Milbank, orang yang sedang Carl cari. Atau setidaknya sedang memakai wajah Steven Milbank. So sorry, You have to get out of here. Just leave me. No way, man. I'll carry you. Please, you have to warn them. Hey, can you help me with this? Hey! Come over here and help me with him, man! I need to get him to my car outside! Come on, man, help me here! Wait a second. You're Steven Milbanks, aren't you? Your sister hired me to find you. Hey, can you help me with this? How are you talking without your lips moving? Run! Run now! It's not him! No, I got him! But Get out of here! Warn everyone! They're in the snow! They're in the damn snow! Selanjutnya kita melihat sosok itu berteriak. Dan orang yang tadi meminta bantuan Carl tiba-tiba menyuruhnya untuk segera kabur. Carl pun kabur dari Scott Manor. Tapi apapun makhluk ini, dia ada di salju. Dan kota ini sedang diselimuti salju. Di video selanjutnya kita kembali ke rapat DPRD Kota Found City, di mana mereka membahas banyak hal. Salah satunya adalah tak ada seorang pun yang dapat mengontak pihak polisi, seperti mereka semua menghilang. Dan dari rekaman sebelumnya kita tahu apa yang terjadi pada polisi tersebut. Selain itu, kita juga melihat sekarang direktur dari siaran TV K83FC menjelaskan kenapa siarannya dibajak terus dan memainkan video yang aneh-aneh itu yang kita lihat beberapa kali. Singkat kata, ada seseorang di kota itu yang memiliki transmitter lebih kuat dibanding milik saluran TV tersebut. Dan karena itu bisa dibajak. Dan ketika debat ini sedang berlangsung, kita bisa melihat pembajakan itu terjadi real time. Lihat tulisan-tulisan yang muncul di layar. I know Darren was supposed to speak to you today, but he was sadly unavailable. I've been asked to speak on behalf of the station instead. And we've continued to have more personnel on hand to watch what happens and do something about it. If that's the case, Ms. Novak, why was there still a hijacking? Why not just cut the broadcast for a few minutes given it's so late at night? And that's what I was getting to, Councilman. We can't just shut off our... Dan tak lama kemudian, lampunya tiba-tiba mati. You'll have to be a little more realistic in your... Please, everyone, remain calm. It seems we might be ending things a little early today if the power is out. Dan kalian bisa mendengar orang-orang panik serta ketakutan. Snow, look! How was the snow covering the doors? Tapi yang lebih seram lagi, ruang rapat tersebut pintunya seperti nyangkut dan susah dibuka. Apakah ini semacam kesalahan teknis? Atau mungkin makhluk itu mulai mendekati para penduduk kota? Rekamannya berakhir dan kita kembali ke Carl Denby yang berhasil kabur dari monster itu. Dia sedang di kantornya dan dia menjelaskan bahwa badai saljunya semakin parah. Bahkan ke kantornya saja sangat susah. Dia juga menjelaskan bahwa dia tidak bisa mengontak Darcy Milbank, kliennya. Padahal dia ingin memberitahu nasib pakannya yang sudah tiada dan badannya yang saat ini sedang digunakan oleh suatu makhluk atau monster. Tak lama ia kemudian memainkan salah satu rekaman yang dia dapatkan dari Scott Manor, yaitu rekaman Dr. Robert Chandra. Siapa Dr. Robert Chandra? Tidak ada banyak informasi mengenai dia, hanya saja dia adalah seorang ilmuwan yang dilaporkan menghilang 4 tahun yang lalu. Tapi tunggu, kalau dia menghilang 4 tahun yang lalu, kenapa ada rekaman dia yang rekamannya masih baru-baru gini, masih tahun ini? Nah, dari rekaman itu kita ketahui bahwa Dr. Chandra terlibat dalam proyek dengan nama Freezing Rain atau hujan membuku. Nama yang cukup unik ya. Dalam proyek ini, Dr. Chandra ditugaskan untuk meneliti suatu makhluk hidup yang asing yang dikirim ke labnya. Labnya yang berada di Scott Manor. Di rekaman lognya ke-39, Dr. Chandra mengatakan dia sangat senang karena dia berhasil berkomunikasi untuk pertama kalinya dengan makhluk itu dengan menggunakan text-to-speech. Dan ketika aku bilang berkomunikasi dengan Dr. Chandra, maksudku itu benar-benar berkomunikasi. Seperti Dr. Chandra mengatakan sesuatu, makhluk itu ngerti dan membalas. Aduh, aku nggak tahu kenapa dokter ini sangat semangat, sangat antusias bertemu dengan satu makhluk yang asing dan bisa berkomunikasi dengan kita. Karena jujur, karena aku, kalau misalnya ngomong sama binatang,
Dan binatang itu respons balik ke aku. Jadi aku udah refleks ninju binatang itu kali ya. Dan ya, di rekaman ini kita juga mendengar percakapan pertama dengan makhluk tersebut. December 17th, 1982, Dr. Chandra reporting serial number 9X47A, Project Freezing Rain, entry 39. Finally, I have something of interest to report. I am proud to announce that we have made contact with the life form. The method of contact is, admittedly, a strain on the life form, so we have been unable to maintain conversations for more than a minute or so at a time, but it proves they are intelligent. They've discerned our alphabet and language, though I'd say it's probably at a K1, K2 level at the moment. We were able to wire a personal computer into the incubation chamber and use the text-to-speak functions to hold a conversation. It's amazing. They actually hear me and communicate. This was the first transmission we got from them. Hello, you are Dr. Chandra. We are the... Nah, alasan kenapa tiba-tiba seperti kepotong gitu rekamannya, itu karena Carl Denby yang sedang mendengar rekaman ini mengatakan bahwa seperti ada batang pohon yang sedang memukul jendelanya. Entah kenapa itu membuat rekamannya kayak konslet gitu. Jadi dia bilang akan pindah ke satu ruangan yang lebih sepi dan lebih aman. Tapi ya, sewaktu dia baru saja mau berangkat, Damn it, there's a branch from a tree outside, scraping against the window. I'll move to a deeper part of the office away from that. apakah ada bencana yang menimpanya? Atau mungkin bukan bencana, tapi monster yang sedang menghantui kota ini. Anyway, di rekaman selanjutnya, kita melihat iklan mengenai tempat wisatawan danau. Entah dari melihat situasi detik-detik terakhir seseorang, tiba-tiba ke iklan wisatawan. Tapi ya iklan yang sedang ditampilkan ini terlihat normal. Iklan wisatawan seperti fasilitas yang ada, walaupun fasilitas yang diiklankan itu agak aneh. Tapi ya ini terlihat normal. Atau setidaknya normal sampai makhluk itu ngebajak siarannya. Dan memperlihatkan hal-hal mengerikan. Seperti darah yang ada di salju. Atau di mana awalnya iklannya normal menunjukkan tempat penginapan di danau itu. Dan selanjutnya memperlihatkan tempat penginapan yang sama dengan berbagai caption mengerikan. Tak ada jendela. Tak ada pagar, tak ada jalan keluar. Wow, terlihat seperti tempat wisatawan yang asik sekali. Kalau kamu seorang psikopat. Iklannya pun menunjukkan rumah bangsawan Scout atau Scout Manor dan ada tulisan rumah tua kita. Kemudian muncul berbagai tulisan seperti belajar bicara, belajar bahasa, adaptasi, ya dan lain-lain. Dan kalau kalian notice, kalian perhatikan, ini semua adalah hal yang terjadi di rekaman Dr. Chandra ketika sedang meneliti makhluk tersebut. Dan kemudian hal-hal mengerikan terjadi di mana videonya memperlihatkan gambar mayat sudah tinggal tulang saja, tapi darahnya masih ada. Dan ada tulisan, rumah baru kita. Kemudian muncul logo ini dengan tulisan, merah akan menjadi putih, kau akan menjadi seperti kami. Jadi apakah monster itu ingin memakan kita? Atau mereka ingin mengubah kita menjadi seperti mereka? Seperti kasus Steven Milbank yang badannya digunakan oleh monster-monster itu. Masih banyak pertanyaan. Tapi kita lanjut ke rekaman selanjutnya. Rekaman selanjutnya kita kembali ke rapat DPRD Kota Fawn, di mana mereka bisa menyalakan listrik, namun ini menggunakan generator. Semua orang di dalam pastinya panik karena mereka tidak bisa keluar dari gedung itu yang diperangkap dengan salju. Dan polisi masih belum bisa dikontak. Namun, perwakilan dari stasiun TV K83FC mengatakan dia berhasil mengontak orang dari luar dan sedang meminta bantuan. Dan di saat itu, Wakapolres Blair tiba-tiba datang. Dengan badannya terlihat sangat lelah. Semua orang melihatnya. Tapi tentu, mereka juga punya banyak sekali pertanyaan. Sang gubernur pun bertanya, kemana polisi-polisi yang lain? Dan ini jawabannya. In the meantime, we need to keep ourselves occupied, try to pass the time, and stay warm. We'll be distributing blankets and... Oh my God, Deputy Blair! Give him some room! Give him some room! Blanket on him. He looks like he's frozen. Deputy, are you okay? What the hell happened? How did you get in here? Window. Managed to get it open. Came down here looking for help. We've been trying to get in touch with the police department for days. Where the hell has everyone been? Where have they been? Where have they been? They're at Scott's fucking Manor, where you told them to go! That was days ago.
They never came back! Their cars are still fucking out there! I found Sheriff Douglas's badge in a snowbank covered in blood! You fucking sent them out there to die! Jadi ya, para polisi disuruh pergi ke Scott Manor untuk menyelidiki. Dan karena itu, kita melihat banyak sekali mobil polisi terparkir di situ. Tapi setelah itu, tak ada yang kembali dari Scott Manor. Dan semuanya menghilang begitu saja. Blair pun menceritakan bahwa dia seperti dikejar-kejar oleh suatu entitas atau monster. Dan dia berteriak bahwa semua orang di situ harus segera pergi. Tapi ketika dia baru saja memperingati semua orang di situ, makhluk itu tiba. Stephen Milbank muncul. Atau setidaknya sesuatu menggunakan badan Stephen Milbank muncul. No, I know they're all dead. Do you know why I came here? Because I was chased! There were things out there! Things made of snow! They had human faces on them! They chased me until I got here! We need to shut all the doors and windows before they get in! Are you insane? What the hell are you talking about? Those things were in Scott's Manor! They'll be coming in here soon if we don't! Stephen, you're alive! Darcy tentu shock dan bahagia melihat kakaknya, tapi dia tidak sadar itu sudah bukan kakaknya. Ya, dari rekaman itu kita sudah bisa menebak apa yang terjadi kepada mereka di sana. That is not Stephen! Stephen, I missed you. Stephen, say something. Hey, can you help me with this? What the? Kita lanjut ke rekaman selanjutnya, yaitu rekaman dari Carl Denby. Positifnya ternyata di rekaman sebelumnya bukan monster yang menyerang dia, dan emang hanya ada badai salju yang besar. Dan negatifnya adalah semua hal yang lain. Karena dia sekarang berada di tempat terpojok yang tidak ada mesin penghangat, badai saljunya masih di mana-mana, dan di saat ini kemungkinan besar dia satu-satunya orang di kota itu yang masih hidup. Tapi ya, dia tidak mengetahui hal itu. Dan dia kembali lagi mendengar rekaman dari Dr. Chandra. 7th, 1982, Dr. Chandra reporting, serial number 9X47A, Project Freezing Rain, entry 46. We're back from Christmas, and the skeleton team reported nothing unusual from the life form. It made a few inquiries about where I was, and the team explained about the holiday. What we've been focusing on today is actually an interesting ability that the life form has: manipulation and influence of ultra-high frequency bands as well as magnetic media. They're attracted to the ultra-high frequency bands in particular, moving towards transmitters that are utilizing it. Dari rekaman-rekaman ini, kita bisa melihat Dr. Chandra berkomunikasi dan meneliti makhluk tersebut. Dan di sini kita mendapat info bahwa makhluk itu memiliki kekuatan untuk manipulasi frekuensi. Maka itu, dari tadi kita melihat beberapa rekaman dan siaran seperti dibajak. Mereka juga bisa memanipulasi visual di rekaman TV. Jadi kita suka melihat hal-hal aneh, seperti tulisan-tulisan aneh dan rekaman-rekaman aneh. Juga katanya, setiap rekaman apapun itu yang berada di dekat mereka atau di dekat rekaman yang baru saja mereka ubah, rekaman tersebut akan menjadi rusak. Ini sungguh kekuatan yang sangat mengerikan. Tapi tak semengerikan percakapan antara Dr. Chandra dan makhluk tersebut. Hello again, my friends. Could you wait a moment? I'm trying to finish something. We want to know about you. We want to know about your mind and your thoughts and your blood. It is not like us. I know it isn't. We can discuss these things at our scheduled talk at 3 p.m. Very well. Kami ingin mengetahui dirimu, pikiranmu, darahmu. Kalau itu tidak mendengar menyeramkan, di satu saat, di satu titik rekaman tersebut, makhluk itu juga menanyakan ini. Yes. What is God? Apa itu Tuhan? Wow, itu kalau udah tanya-tanya begitu udah menyeramkan sih. Nah, Dr. Chandra menjelaskan apa itu Tuhan, dan ini respon makhluk tersebut. January 2nd, 1983, Dr. Chandra reporting, serial number 9X. Look, is this really necessary? I told you, Chandra, just put it all in the report. I don't have time to listen to every tiny little thing that's concerning you about this project. Dr. Simmons, this is not a tiny little thing. You've seen the same things I have.
It's snow, Dr. Chandra. It's not dangerous. They're projecting it out everywhere in the lab. But it hasn't been able to go past the lab now, has it? It's not just that. Look, a few days ago, I got a question from them. What is God? I tried to answer them, but they've been quiet until this morning. Do you know what they finally said to me after all that time? It is we. Bukan, kamilah Tuhan. Dari sini Dr. Chandra berubah dari awalnya antusias dan semangat menjadi stres dan takut. Mungkin dia sadar akhirnya bahwa apapun makhluk itu mempunyai tujuan yang tidak baik. Dan dia benar. Setelah rekaman itu, kita kembali ke Carl Denby, di mana setelah mendengar semua itu, memutuskan untuk kabur dari situ. Kenapa tidak dari tadi, Bang? Tapi sebelum dia berangkat, Darcy Milbank tiba-tiba muncul di hadapannya. Oh, tapi itu bukan sesuatu yang mengkhawatirkan, kan? Darcy Milbank kan memang kliennya, dan emang kenalannya. Satu-satunya atau salah satu orang yang tahu dengan kondisi dia saat ini. Iya kan? Darcy, I hope your car's got gas. Mine's almost out. Help me pack this up and I'll explain everything on the way. You're not gonna believe this, but some weird shit was happening at Scott's Manor. I don't think your brother was directly involved, but, well, there's no way to say this, but I think... Darcy? Darcy, why are you just standing there? Thanks for the help, bud. Thanks for the help, bud. Shit! Hanya saja, apakah kalian ingat dengan apa yang terjadi ketika sedang rapat DPRD? Ya, untungnya Carl Denby langsung paham dengan apa yang terjadi dan langsung kabur dari situ. Selanjutnya, kita melihat siaran dari TVK 83 FC, di mana mereka memberitahu bahwa kota ini akan diselimuti badai salju setebal 50 cm. Kemudian juga muncul peringatan untuk cari tempat yang aman. Jangan keluar dan tunggu update selanjutnya. Tapi ya, kemudian kita lihat sang reporter tidak sendirian di siaran ini. Dan makhluk itu mengubah siarannya menjadi seperti ini. Until the current emergency is... We're sorry to interrupt. We're sorry to interrupt. Leave your current location. Step outside. Pergi keluar. We will return you to the snow. Kita akan mengembalikanmu ke salju. Shelter. The storm is home. Badai akan memelukmu. Tonight, the storm is coming for you. You will be like us. Rasanya sekarang kita sudah di detik-detik terakhir kehidupan kota ini. Kalau seandainya kota ini masih hidup. Video berikutnya adalah rekaman dari Carl Denby yang terakhir kita lihat kabur dari kota itu, atau setidaknya mencoba kabur dari kota itu, ketika melihat dan bertemu dengan monster yang memakai muka Darcy Milbank. Kita nggak tahu seberapa lama dan jauh dia telah berlari, tapi dia terlihat sangat lelah. Namun sayangnya, sejauh manapun dia berlari, kota ini sudah diselimuti oleh salju. Salju yang kemungkinan besar adalah badan dari makhluk itu. Dan selanjutnya kita melihat ini. Dengan begitu, berakhir sudah nasib Carl Denby. Dan juga rekaman terakhir yang ditemukan di kota ini. Setelah kejadian ini, beberapa orang dari luar kota datang ke Found City untuk mencoba menolong orang-orang. Tapi ketika mereka sampai di kota tersebut, mereka melihat bahwa kota itu seperti sudah ditutupi badai salju, ketutup salju semuanya. Dan disinilah mereka juga menemukan rekaman-rekaman tersebut.
Tapi mereka tidak menemukan orang-orang di rekaman-rekaman tersebut. Namun, tak semuanya hopeless. Karena syukur mereka juga menemukan beberapa orang di kota Found City yang masih hidup. Orang-orang yang selamat ini, mayoritas itu terperangkap di rumah mereka, atau setidaknya mereka tetap berlindung di rumah dan tidak keluar. Hanya saja satu kota itu sudah hancur, jadi mereka harus dipindahkan ke kota lain. Nah, dari sini mungkin kalian ada yang bertanya, loh, tunggu. Orang-orang dari luar kota tidak diserangkah oleh makhluk-makhluk itu? Nah, dari sini muncul beberapa teori dari para ilmuwan yang menyelidiki kasus ini. Teorinya adalah monster itu tidak bisa hidup di luar salju, dan ketika badai saljunya sudah mulai hilang dan udara makin hangat, sepertinya monster itu juga ikut mati. Kalau begitu, kenapa monsternya tidak pergi ke tempat lain? Itu karena sepertinya monster itu tidak bisa pergi jauh dari Scout Manor, karena di Scout Manor ada ultra high frequency. Tapi itu semua hanya teori, dan sepertinya monster itu mati dengan begitu saja. Sementara Universitas Minnesota yang melakukan riset di Scout Manor menolak klaim bahwa mereka ikut serta melakukan riset apapun di kota tersebut. Dan sudah berakhir begitu saja. Agak anti-klimatik ya. Maksudnya monsternya mati dengan begitu saja. Atau benar mereka sudah mati? Karena di akhir-akhir kita melihat ini. Sepertinya makhluk itu entah bagaimana berhasil pergi ke Kansas. Dan dengan begitu berakhir sudah cerita ini. Bagaimana menurut kalian mengenai cerita ini? Kalau kalian masih tertarik dengan misteri ini, kalian bisa melihat videonya dengan lengkap dengan nama Winter 83. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apa teori kalian mengenai makhluk ini? Apakah mereka alien, monster, makhluk yang tertidur di bumi tapi sudah milenia tertidur dan akhirnya baru bangun sekarang? Sesuatu yang dari dunia lain kah? Coba komen opini kalian di bawah. Dan aku tahu sudah lama sekali aku mengupload video long seperti ini. Maaf. Saya akan mencoba mengupload lebih banyak video dengan format seperti ini lebih sering. Jadi komen di bawah kalian ingin membahas cerita apa selanjutnya. Dan dengan begitu, sampai jumpa di video selanjutnya.